Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mengorbankan, menyempatkan dirinya, tenaganya untuk hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Kaum muslimin, masuk surga saja awak senang, apalagi surga paling tinggi, surga Firdaus. Bukankah Rasul mengatakan, kalian kalau minta surga, kata Rasul, minta surga Firdaus. Ini surga paling tinggi. Untuk siapa? Salah satunya orang yang mau dan mampu melaksanakan solatnya secara khusyuk. Satu. Yang kedua keuntungannya. Hari ini kalau kita mau melaksanakan solat secara khusyuk, solat khusyuk ini mampu menjadi sarana kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena itu yang dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong itu kata Allah dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi perkara ini akan terasa berat kecuali solat yang dilakukannya itu dilakukan dengan khusyuk. Kalau khusyuk, barulah solat bisa menjadi sarana untuk minta tolong. Fitrah manusia ini selalu ingin minta tolong, ingin ditolong. Tidak ada manusia sekuat dan sehebat apapun bisa hidup sendiri dan mandiri. Semuanya tergantung juga kepada orang lain. Awak ini disebut kaya, itu pun karena orang miskin. Jangankan untuk perkara biasa, untuk senyum saja awak butuh orang. Usaha perkara yang besar, senyum sajanya Pak, butuh orang lain. Solat berjamaah sehebat apapun imam, hafiz 30 juz, tapi kalau tak dibantu oleh seorang jamaah, solat sendiri namanya Pak. Tak solat berjamaah, hilang 26 derajat. Satu orang saja tambahnya 27 derajat. Saya bisa ceramah karena ada bapak ibu. Kalau enggak kan ceramah bodoh Pak. Untuk senyum saja butuh orang. Memang senyum sedekah Pak. Tapi kepada siapa senyum itu? Bukan sendirian, kepada orang lain. Tubasumika fi wajhi wa ahika sodaqoh. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu sedekah. Duduk bapak di sudut masjid lalu senyum setengah jam menghadap kiblat, tak dapat pahala. Pulang dari sini bapak ibu senyum, nampak tiang listrik senyum, nampak batang sawit senyum, sampai ke belakang rumah nampak kandang ayam senyum. Insya Allah gilo awak disebut orang. Harus ada orang lain. Tubasumika fi wajhi wa akhikanya itu sedekah. Kalau kepada manusia saja awak minta tolong, bagaimana kalau kepada Allah? Bapak ibu yang berbahagia, maka Allah sebut, kalau nak minta tolong kepada aku, kata Allah, gunakan dua ini. Pertama, kau sabar, siap menerima ketentuan Allah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, bila doaku dikabulkan Allah, aku berbahagia. Bila doaku tidak dikabulkan Allah, aku lebih berbahagia. Kenapa demikian? Yang pertama itu pilihanku, kata Ali. Sementara yang kedua itu pilihan Tuhanku. Itu hebatnya hati Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Dua, Pak. Bahwa solat khusyuk untungnya menjadi sarana untuk minta tolong sama Allah. Tiga, bahwa solat yang khusyuk inilah yang mampu mencegah awak dari perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Solat itu kata Allah mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebab kecenderungan manusia ini selalu dua, kebaikan, keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan itu selalu dua. Tempat yang dituju pun dua. Kalau tidak surga, neraka. Kebaikan, keburukan, syaitan, malaikat. Kata syaitan terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Kata malaikat pun terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Pengaruh baik, pengaruh buruk seimbang.
Ada potensi awak menjadi orang soleh. Tapi ada potensi awak menjadi orang salah. Samanya itu Pak. Ingin melakukan amal soleh atau ingin melakukan amal salah, sama kuat pengaruhnya. Nah, tidak ada yang bisa menghalangi perbuatan salah maksiat ini. Kecuali solatnya yang khusyuk. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pak Ustadz, banyak orang solat, banyak orang juga maksiat. Nah, tipe manusia ini memang begitu Pak. Tipe manusia ini ada orang serba iya Pak. Ibu solat Bu? Iya. Puasa? Iya. Ikut pengajian? Iya. Melawan suami? Iya. Begunjing? Iya. Bonci sama ibu mertua? Iya. Itu serba iya orangnya. Ada orang yang serba tidak. Dengan bangga dia berkata, Alhamdulillah lah Pak Ustadz, awak tidak ikut memang wirid. Tapi awak tidak bergunjing. Awak tidak melawan suami. Solat Bu? Tidak. Puasa? Tidak. Menutup aurat? Tidak. Tidak, ya elok tu Bapak Ibu. Yang baik itu iya terhadap perintah, tidak terhadap larangan. Ada orang rajin solat Pak Ustadz, tapi rajin juga dia nampak kemaksiat. Bukan teori Al-Quran yang salah, awak yang salah dalam mengamalkannya. Kalau kepastian Al-Quran ini jelas, solat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ulama mengatakan kalau ada orang solat, ada dia maksiat, untung dia solat. Jadi maksiatnya tidak lagi yang lebih besar, tak lagi lebih banyak. Tetap ada pengaruh. Nah, solat saja memberikan pengaruh. Bagaimana kalau solatnya secara khusyuk? Itu makanya orang tua di kampung Bapak Ibu, dia tidak terlalu risau melepaskan anaknya. Awak dulu kan bebas sajanya Pak. Nak kemana boleh, silakan. Satu cuma diingatkan ayah dan ibu. Jangan tinggalkan solat. Kemana terserah. Pokoknya jangan tinggalkan solat. Karena orang tua itu tahu. Solat inilah yang mampu mencegah anaknya dari perbuatan keji dan mungkar. Sehebat apapun Bapak Ibu menjaga anak. Berapa lama lah Pak? Ya lebih lama di luar sana ketimbang sama awak. Nah solatnya itulah. Orang tua dahulu tidak banyak pilih-pilih memilih menantu. Kalau sudah sampai umur anak itu akan dinikahkan, dapat jodohnya, yang ditanyanya langsung itu. Calon kau tu lah, mau solat tak piak? Kalau mau solatnya alhamdulillah, soal kaya dan miskin bekolah tu. Mau tak dia solat? Begitulah emak-emak awak dulu. Ya agak beda dengan mama zaman now sekarang. Bukan ibu-ibu, kadang-kadang yang awak tanyakan itulah dia. Nomor 1 karojo. Itu calon kau tuh. Iyo. Di mananya karojo? Di bank. Mak beruntung ibu Sianti itu punya calon menantu karojo di bank. Soal solat atau tidak, bekolah. Dan penting di bank. 3 bulan sesudah itu terbongkar rahasia. Rupanya di bangunan. Nya ibu agak pokak sekecil Pak. Di mana karajona? Di bank. Ngunannya diketek kan? Di bank. Kata ibu kok, oh di bank. Nah kaum muslimin solat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat yang bagaimana? Solat yang khusyuk. Yang keempat adalah sifat manusia ini suka berkeluh kesah. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Manusia ini sifatnya kan berkeluh kesah. Kata Allah, bila diberi sedikit musibah, dia mengeluh. Bila diberi sedikit nikmat, dia lupa diri. Siapa yang tidak seperti itu? Orang yang solat. Yang mereka melaksanakan solatnya tersebut secara terus-menerus. Terus-menerus dalam arti pelaksanaannya itu khusyuk. Maka orang yang melaksanakan solatnya secara khusyuk, tenang. Tengoklah Bapak Ibu. Sebelum awak solat, pasti awak gelisah. Sekarang ini kalau betul-betul awak beriman, belum juga awak solat subuh, gelisah awak. Setelah awak selesai solat, tenang awak. Itu solatnya belum tentu khusyuk. Bagaimana kalau solatnya betul-betul khusyuk? Akan lebih meningkat ketenangannya. Kaum muslimin yang terakhir, bukan terakhir saya ceramah ini, masih panjang waktu ini lagi. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu sering menengok jam, tersinggung saya.
Sayalah yang mau cepatnya selesai ini, Pak. Kultum itu kan ada 3 macam. Satu kuliah 7 menit. Yang kedua kuliah 17 menit. Yang ketiga kuliah 70 menit. Ini yang 70 menitnya ini, Pak. Makanya banyak orang tak bertahan mendengarkan ceramah subuh, Pak. 5 menit dia pulang, 5 menit dia pulang. Tak tahan, lama. Jadi kalau Bapak Ibu nak pulang silakan, Pak. Saya sudah pernah ditinggalkan jamaah, Pak. Tinggal 3 orang saja lagi. Tak masalah bagi saya. Satu atuk-atuk, 2 nenek-nenek. Begitu mulai assalamualaikum pembukaan sudah dijawabnya dengan menengokkan kantuknya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan, Bapak. Sabar. Enggak 2 orang ibu. Yang satu mau angguk-angguk. Saya kira dia paham. Rupanya ikut jejak atuk. Tidur ya, Bapak. Enggak seorang ibu. Memang dia mendengarkan. Matanya menghadap keluar. Sekaligus kakinya diselunjurkannya. Tidak ditengoknya ambo, Pak. Saya menengok dia, dia tak menengok saya. Memang ada dia menengok saya sekali-kali. Itu pun menengok masam. Kalau ambo puturik kan ambo coki ibu kau sebenarnya. Muak aku menengoknya, Pak. Tapi ustadznya harus banyak sabar, Pak. Perangai jamaah kayak gitu, tak. Ada ustadz nih ditengok jamaah. Bontok akan menengok hantunya menengok. Ada jamaah nih yang tadi itu sibuk dia menengok jam. Sebentar-sebentar menengok jam. Sebentar-sebentar menengok jam. Saya tidak akan turun, Pak, sebelum waktunya. Percayalah, Pak. Tangga pun jam tuh Bapak tengok, nak kan peduli saya tuh, Pak. Kan ada orang, Pak. Setiap saya menengok dia, dia menengok jam. Saya tidak marah Bapak Ibu menengok jam. Tengoklah, asalkan jangan menengok jam sewaktu saya menengok Bapak. Nah, itu yang tak boleh itu, Pak. Sebelah ini nak menengok jam, tengoklah kini, Pak. Nak putih bulu jam tu tengok. Yang tak enaknya pas awak menengok beliau, ditengokkannya ke jam. Baru ditengokkannya ke awak. Sampai mana gaji awak tadi, Pak? Keuntungan solat berjamaah khusyuk, Pak. Solat khusyuk mendatangkan ketenangan. Yang kelima, yang terakhir, bahwa tak kala kita mau dan mampu melaksanakan solat secara khusyuk, maka solat yang khusyuk ini membebaskan awak dari ancaman dimasukkan dalam neraka wail. Dalam surah Al-Ma'un sering awak baca, fawailul lil musallin, kata Allah, neraka wail bagi yang solat. Nah, coba bayangkan ini. Siapa mereka? Allazina hum an solatihim sahun, yang lalai. Yang tidak lalai, yang khusyuk, tertib, teratur, tidak masuk ancaman ini. Tidak usah khawatir. 5 keuntungannya, Pak. 3 untuk urusan dunia awak, solat khusyuk ini. 2 untuk urusan akhirat awak. 3 itu urusan dunia tuh, Pak. Bahwa ketenangan itu urusan dunia awak dapat. Menjauhkan perbuatan keji dan mungkar itu urusan dunia awak. Menyelamatkan diri kita dan orang lain dapat, Pak, dengan solat khusyuk. Bahwa tak kala kita solat khusyuk mendapat pertolongan dari Allah di dunia ini, apalagi besok di akhirat. 2 di akhirat. Terbebas dari ancaman neraka, insya Allah masuk ke dalam surga paling tinggi, surga Firdaus.